Hello class 10, how are you today? Hopefully you are in good condition. Well, today kita akan melanjutkan pembelajaran matematika wajib kita, matematika wajib ya, dengan Miss Febri. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan, ya kan? Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA Miss semalam ya. Miss suka ya nak? Jadi Miss suka kalau ada pertanyaan, artinya kamu memahami, kamu belajar, ya kan? Kalau kamu tidak paham, kamu bertanya. Karena malu bertanya, jalan-jalan. Oke ya. Nah, jadi kita lanjutkan tentang pertidaksamaan. Oke, pertama Miss mau memperkenalkan dulu tentang interval atau selang ya. Selang interval. Nah, jadi gini Diana. Mungkin kamu bingung kan lebih kecil ya gimana nih ini bacanya gitu ya. Jadi cara bacanya itu X kurang dari B atau X lebih dari A. Gitu ya. Nah, jadi kamu perhatikan di sini, ini kan kurang dari. Ada kurang dari, ada kurang dari sama dengan. Nah, itu memiliki arti masing-masing. Jadi kalau dia tidak ada tanda sama dengannya, itu artinya dia intervalnya terbuka ya. Nah, ini dia. Kosong gitu ya. Jadi dia karena dia sama-sama tidak ada tanda sama dengan, ini kosong-kosong gitu. Jadi intervalnya berada di antara A dan B, tapi A sama B tidak ikut. Nah, jadi ada artinya ya. Kemudian untuk yang kedua, nah ini lawannya dia tadi. Kalau ini tadi intervalnya terbuka, ya ini intervalnya tertutup. Oke ya. Kemudian yang ketiga, X-nya kurang dari A. Nah, X kurang dari A. Kalau kurang dari itu dia ke kiri ya, Nak. Nah, karena tidak ada tanda sama dengannya di sini, di tanda pertidaksamaannya, maka dia intervalnya ini si A-nya itu terbuka, kosong, ya. Kemudian ini juga untuk sebaliknya dari yang ketiga, yaitu dia berisi, intervalnya tertutup, sama ya nak, lebih kecil, jadi dia panahnya ke kiri. Oke, ini lawan dari contoh yang interval yang ketiga dan keempat, dia tandanya lebih besar. Karena dia lebih besar saja, ini lebih kosong ya, terbuka. Kemudian yang ini lebih besar sama dengan, yaitu tertutup, dia arah panahnya ke kanan. Oke, bagaimana kalau dia X-nya yang pertama lebih kecil atau lebih besar? Nah, jadi dia ada dua arah ke kiri dan ke kanan. Ya, ini atau itu. Karena di sini lebih kecil saja tidak ada sama dengannya, maka dia terbuka. Tapi bisa jadi ya karena dia bercampur. Di sininya lebih kecil aja, di sini lebih besar sama dengan. Nah, jadi kamu kondisikanlah dengan bagaimana dia pertidaksamaannya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi hari ini Miss akan berikan beberapa pertidaksamaan yang akan kita cari penyelesaiannya. Oke ya, yang pertama ini untuk fungsinya yang linier, X-nya yang berpangkat 1 dulu ya nak. Oke, sehingga yang pertama 3 dikurang 2X kurang dari atau sama dengan min 5. Boleh kita gini ya nak, dia kedua ruas kan dia kan mau cari X, berarti ini nggak ada X-nya, 3-nya harus keluar. Lawan dari positif 3 negatif, jadi kedua ruas dikurang 3. Boleh seperti ini, atau juga kamu boleh langsung 3-nya pindah ruas ke sana, positif 3 pindah jadi negatif 3. Oke, nggak apa-apa, banyak jalan ya nak. Nah, kemudian berarti kita peroleh min 2X kurang dari atau sama dengan min 8. Nah, jadi di sini nak, kita akan mengalinya atau membaginya deh. Kalau dikali berarti dikali min setengah ya. Kalau dibagi berarti dibagi min 2. Sehingga ketika kita bagi min 2, jadi kalau dibagi min, nah ketika dibagi min, nih kasih warna merah, tanda pertidaksamaannya berubah ya. Awalnya dia lebih kecil karena dibagi min jadi lebih besar. Dan berlaku sebaliknya. Oke, sehingga X adalah lebih besar atau sama dengan 4. Nah, jadi kalau kita buatkan garis bilangannya, karena ada sama dengan berarti dia tertutup, berisi. Karena dia ke kanan berarti panahnya, karena dia lebih besar berarti panahnya ke kanan. Sehingga kalau diminta garis bilangannya seperti ini. Gitu ya. Boleh juga kamu arsir di sininya kan. Boleh. Oke ya. Oke, next bagian B yaitu 2x plus 3 lebih besar dari 7, sehingga kita peroleh 2x itu lebih besar dari 4. Kedua ruas kita bagi 2, maka x lebih besar dari 2. Oke ya, sederhana saja karena lebih besar, hanya lebih besar, tidak ada tanda sama dengan ya, karena berarti dia terbuka atau kosong ya. Nah, kemudian karena lebih besar arahnya ke kanan. Oke, next yang bagian C. Ini dia, 3x plus 5 kurang dari atau sama dengan min x plus 13. Nah, jadi kamu boleh langsung memindahkan si min x ini ke kiri, boleh ya nak. Boleh dia seperti ini, kedua ruasnya dikurangi, ditambah x dikurang 5, boleh ya. Jadi banyak jalannya ya nak.
Sehingga kita peroleh nantinya 4x kurang dari atau sama dengan 8. Sehingga kita bagi 4 ke dua ruas, kita peroleh x kurang dari atau sama dengan 2. Oke, perhatikan ada tanda sama dengannya nak, berarti duanya itu ikut ya, atau intervalnya tertutup, dia ini berisi. Karena lebih kecil berarti panahnya kemana? Ke kiri. Oke ya. Nah, untuk tadi kan itu fungsinya linear, sekarang sengaja memberikan dia untuk yang kuadrat. Artinya nantinya ini kita harus memfaktorkannya ya. Yuk, yang pertama, x kuadrat min 5x plus 6 besar sama dengan 0. Oke, kemarin juga masih ada yang bertanya, Miss bagaimana cara memfaktorkan? Nah, jadi nak, intinya kalau untuk memfaktorkan itu memang harus banyak berlatih ya. Kadang kalau sudah dijelaskan ketika kita bersama, itu terasa indah ya kan, gampang. Tapi ketika kita mencoba sendiri, kok susah lagi ya? Nah, makanya biasakan selalu banyak-banyak berlatih. Nah, jadi kan ini ketika kita faktorkan itu hasilnya x min 2, x min 3. Coba Miss jelaskan singkat ya. Mencari pemfaktorannya x kuadrat, berarti x kali x. Kemudian isilah dengan angka di mana kedua angka ini apabila dikali hasilnya positif 6, apabila dijumlahkan hasilnya negatif 5. Coba cek ya, min 2 kali min 3, ya positif 6 kan? Min 2 tambah min 3, utang tambah utang, makin banyak utangnya itu min 5. Oke ya, sehingga di sini kan kita tahu ya kalau kayak gini kan berarti x min 2 nanti buat sama dengan 0 atau lawannya aja. Kalau di sini x min 2 berarti x-nya itu positif 2. Kalau sini x min 3 berarti x-nya itu positif 3. Nah, sekarang kita mau mengecek tanda-tandanya. Tandanya gimana ini gitu ya. Nah, jadi kan ini ya, Miss buat ini ada garis bilangan ya, ini garis bilangannya. Nah, lihat ya nak, karena di sini tadi ada sama dengannya, makanya dia langsung berisi. Oke. Nah, di sini angka ini kan 2 ya. Di sebelah kiri 2 berarti berapa? Simpelnya 1. Nah, jadi kita akan berbicara tanda. Kalau di sini 1, oke, 1 dikurang 2. Min kan, negatif ya. Kita nggak usah jelas sekali angkanya, kita hanya nilainya saja, tandanya saja ya nak, yaitu min. Ya, kita ambil tadi contohnya 1. Berarti kalau di sini min 1, karena 1 dikurang 2. Kemudian kalau di sini juga untuk x min 3, 1 kurang 3 juga min. Oke ya, berarti tandanya min. Nah, berarti karena ini dikali, min kali min. Maka ketika dikalikan hasilnya positif. Oke. Kemudian di sini angka di antara 2 dan 3 siapa? 2,5 ya. Berarti otomatis kalau 2,5 dikurang 2 kan masih positif ya. Mau 2,1 pun dikurangi 2 kan masih positif. Kemudian 2,5 dikurang 3 sudah negatif. Positif kali negatif. Oke, di sebelah kanan angka 3 berapa ya? 4 aja ambil contohnya. 4 kurang 2 udah jelas masih positif. 4 kurang 3 jelas masih positif. Sehingga positif kali positif. Kenapa dikali? Karena ini dikali ya nak. Jadi tergantung di sini gimana dia. Bisa juga nanti dia dibagi gitu ya. Nah, sehingga kita kembali ke soal. Yang diminta itu lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan berarti tandanya positif. Nah, di sini tadi hasilnya positif. Di sini negatif. Di sini positif. Berarti untuk penyelesaiannya yaitu ada 2 di sini dan di situ. Oke, yaitu x kurang dari atau sama dengan 2 atau x lebih dari atau sama dengan 3. Kenapa kurang dari? Karena ke kiri. Kenapa lebih dari? Karena ke kanan. Oke ya nak, bisa kira-kira? Oke deh, untuk lebih paham lagi bagian B kita kerjakan. Yuk, nah untuk 2x kuadrat plus x min 15 ketika kita faktorkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk contoh yang kedua ini Miss sengaja tidak Miss kasih tanda lebih sama dengannya ya. Jadi di sini nak dia harusnya ini terbuka ya, kosong ini ya. Nah, berarti kita peroleh dia menjadi tanda-tandanya. Oke. Apa dia? Ini dia. Kita ambil di sini angka contohnya min 4. Min 4 tambah 3 masih negatif. Min 4, 2 kali min 4, min 8. Min 8 kurang 5, negatif. Jadi ambil contoh angkanya di sebelah kiri min 3 itu berapa. Kemudian kamu masukkan ke sini untuk melihat tanda. Tidak usah jelas sekali berapa nilainya. Gitu ya nak. Sehingga negatif kali negatif yaitu positif. Kemudian di sini antara min 3 dan positif jelas adalah 0. Gampang aja ya, ambil contohnya 0. 0 tambah 3 masih positif. 2 kali 0, 0. 0 kurang 5, min. Negatif. Positif kali negatif, negatif. Kemudian di sebelah kanan 5/2. 5/2 itu kan 2,5. Di sebelah kanan ini ambil aja 3 ya kan. 3
3 tambah 3, oh jelas positif. 2 kali 3, 6. 6 kurang 5, 1. Masih positif. Positif kali positif, positif. Tapi yang diminta lebih kecil, ya kan? Lebih kecil berarti bagaimana? Berarti yang negatif. Ini dia yang negatif. Jadi dia di tengah, ya. Karena di tengah, dia itu, ini dia nak. Oh ini dia ya. Yaitu apa? X lebih kecil dari 5/2 atau X lebih besar dari min 3. Jadi karena dia tadi lebih kecil, tidak ada sama dengannya, pastinya di hasil akhirnya juga tidak ada tanda sama dengannya ya nak. Jadi intinya kalau dia di tengah penulisannya seperti ini. Oke. Oke, contoh berikutnya. Perhatikan dia seperti ini soalnya. 13 dikurang 2 dikali Y plus 1 lebih besar dari Y plus 1 dikurang 8. Jadi selesaikan dulu apa yang ada di dalam kurung kalikan, ya kan? Oke, kita kalikan bersama yuk. Min 2 kali Y, min 2Y. Min 2 kali 1, min 2. Ini cuma mengurangi si 1 dengan min 8 ya, yaitu 7. Oke, kita operasikan yang sejenis. Ini 13 dikurang 2, 11. Min 2Y lebih besar dari Y min 7. Kemudian pindahkan yang ada Y-nya ke ruas kiri yang tidak mengandung Y di ruas kanan. Sehingga positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif, positif pindah jadi negatif. Ya, sisi 11-nya ya nak. Oke, utang tambah utang, makin banyak utangnya. Utang tambah utang, makin banyak utangnya. Oke, kemudian kita kedua ruas dibagi min 3. Karena dibagi min, ingat tadi ya nak, sebelumnya sudah jelaskan bahwasannya apabila dibagi min, maka tandanya berubah. Tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Min 3 bagi min 3 positif 1. Min 18 bagi min 3 positif 6. Sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah Y lebih kecil dari 6. Oke, kalau diminta seumpamanya garis bilangan bisa ya nak. Nanti dibuat garis Y-nya itu 6. Ya kan, berarti Y itu garisnya tegak ya. Terus dia lebih kecil, berarti dia ke bawah karena sumbunya tegak. Karena dia tidak ada sama dengannya, intervalnya terbuka. Oke. Nah, sekarang giliran kamu mengerjakan soal latihan berikut ini. Ya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut beserta gambarkan garis bilangannya. Oke, lihat contoh yang diberikan ya, nak. Kerjakan di buku latihan kamu dengan rapi dan sistematis, kirim ke WA Miss. Oke ya, sekian untuk hari ini. Thank you for your attention. See you.